Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari sekarang kita diskusi lagi tentang ukuran sampel minimal, yaitu dengan pertanyaan parameter apa yang sebenarnya kita akan estimasi, apakah rata-rata atau proporsi, karena ini akan menjadi kunci perhitungannya. Terlebih dahulu kita pastikan bahwa jika kita akan mengumpulkan data dan kita berhadapan dengan sebuah populasi seperti ini, maka kalau kita dapat mengukur seluruh unit yang ada di populasi, itu tidak akan menjadi masalah besar kepada kita karena kita sudah mendapatkan parameter, dan parameter itulah yang menjadi nilai terbaik dan kita cukup menganalisis dengan statistika deskriptif saja. Sedangkan apabila kita tidak mampu mengukur semua unit atau elemen yang ada di dalam populasi, maka caranya adalah kita harus melakukan sampling dan kita akan mendapatkan sampel. Sampel inilah yang nanti akan menghasilkan nilai atau ukuran statistik, dan informasi ini adalah sangat berharga bagi kita untuk melakukan statistika induktif atau inferensi, yang salah satunya diantaranya adalah kita bisa melakukan estimasi atau juga bisa melakukan pengujian hipotesis. Teman-teman, bagaimana cara kita untuk menentukan ukuran sampel yang harus kita ambil? Berarti kita berhadapan dengan istilah yang sering kita dengar, yaitu ukuran sampel minimal. Ukuran sampel minimal artinya bahwa kita harus mengambil sampel paling tidak atau setidak-tidaknya atau paling sedikit seperti yang sudah kita hitung. Tidak boleh kurang. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih itu lebih baik atau diperbolehkan. Sekarang pertanyaan pentingnya adalah parameter populasi apa yang akan kita estimasi dalam penelitian yang kita lakukan? Apakah rata-rata? Apakah proporsi? Perhatikan baik-baik teman-teman bahwa rumus untuk menghitung ukuran sampel minimal yang harus kita ambil itu akan dibagi dua, yaitu berdasarkan rata-rata atau proporsi. Rumusnya adalah untuk rata-rata N sama dengan sigma kuadrat kali Z alfa per 2 dikuadratkan dibagi D kuadrat. Sedangkan untuk proporsi rumusnya adalah N sama dengan V kali 1 min V kali Z alfa per 2 kuadrat dibagi D kuadrat. Perhatikan baik-baik, rumus ini memiliki banyak kesamaan. Salah satunya adalah nilai D ini. Apa sebenarnya nilai D ini? Nilai D ini adalah tingkat presisi yang kita inginkan dalam kita melakukan penelitian. Ini adalah tingkat perbedaan antara statistik sampel dengan parameter populasi yang ingin kita estimasi. Jadi untuk rata-rata D ini didefinisikan sebagai X bar min mu, artinya selisih antara statistik rata-rata sampel dengan parameter rata-rata populasi. Sedangkan untuk proporsi berarti D ini didefinisikan sebagai P dikurangi V, di mana P adalah statistik proporsi yang kita peroleh dari sampel dan V adalah parameter V yang kita estimasi di populasi. Nah teman-teman, perhatikan baik-baik bahwa presisi akan semakin bagus jika perbedaan di antara keduanya semakin kecil. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa kita harus mengambil ukuran sampel yang semakin banyak jika kita ingin presisinya lebih tinggi atau lebih bagus. Karena parameter tidak diketahui, maka umumnya kita akan fokus kepada nilai D. Jadi nilai D ini biasanya ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Teman-teman, mari kita lihat contoh bagaimana presisi itu diambil ketika kita akan mengambil ukuran sampel. Contoh untuk kasus pasien positif penderita HIV di sebuah rumah sakit.
D sama dengan plus minus 5 orang. Artinya selisih nilai parameter populasi dengan statistik sampel adalah 5 orang. Jadi misalkan mu sama dengan 25. Jadi kita akan mengestimasi selisih parameter populasi dengan statistik sampel yang interval taksirannya 20 sampai dengan 30. Jadi 25 dikurang 5, 20, dan 25 plus 5 sama dengan 30. Nah, dari mana nilai ini kita peroleh? Kita bisa memegang referensi baik itu dari hasil penelitian terdahulu, atau bisa juga dari tinjauan pustaka, atau mungkin saja dilakukan melalui studi pendahuluan dengan didasarkan kepada data empiris. Bagaimana kalau kita mengestimasi parameter proporsi? Contoh kasusnya, D sama dengan plus minus 0,05. Jadi kita akan melihat bahwa selisih nilai parameter proporsi populasi dengan statistik proporsi sampel adalah sebesar 0,05. Misalkan V sama dengan 0,25. Jadi kita akan mengestimasi selisih parameter proporsi populasi dengan statistik proporsi sampel yang interval taksirannya antara 0,20 sampai dengan 0,30. Apabila kita melakukan penelitian untuk mengestimasi rata-rata tadi, sumber informasi untuk parameter proporsi itu dari beberapa kemungkinan. Umumnya diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan. Lalu sekarang ada Z alpha per 2 kuadrat, baik di rumus untuk menentukan ukuran sampel minimal untuk parameter rata-rata maupun parameter proporsi. Kenapa nilai Z ini muncul? Karena asumsi yang kita pergunakan adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kemudian teman-teman perhatikan baik-baik bahwa nilai Z alpha per 2 ini terkait dengan derajat keyakinan atau level of confidence. Ingat bahwa derajat keyakinan itu rumusannya adalah 1 min alpha, di mana alpha merupakan taraf signifikansi atau peluang melakukan kekeliruan tipe pertama dalam pengujian hipotesis. Nah, jadi dengan demikian kita akan cari nanti nilai Z alpha per 2-nya. Hal yang umum kita dapatkan, jika kita mendapatkan alpha sama dengan 5%, maka nilai Z tabelnya, yaitu untuk Z alpha per 2 berarti Z 0,025, nilai tabelnya adalah 1,96. Jika alfanya 1%, maka nilai Z alpha per 2-nya adalah 2,58. Sedangkan ketika kita ambil alpha sama dengan 10%, maka Z alpha per 2-nya adalah 1,64. Setelah nilai Z alpha per 2 dikuadratkan, selanjutnya dalam rumus ini ada komponen sigma kuadrat untuk perhitungan ukuran sampel minimal ketika parameter rata-rata yang diestimasi, dan nilai V kali 1 min V ketika parameter proporsi yang kita estimasi. Apa sebenarnya ini? Ini adalah standar deviasi dari populasi. Tapi karena dikuadratkan menjadi nantinya adalah varians. Atau tiada lain, ini merupakan ukuran variasi atau keragaman yang menjadi indikator tingkat risiko analisis statistis yang dilakukan. Teman-teman, semakin tinggi tingkat keragaman yang dimiliki oleh data atau populasi yang kita hadapi, maka akan semakin sulit kita mengambil keputusan. Dengan demikian, resikonya berarti kita harus mendapatkan ukuran sampel yang semakin banyak ketika ukuran keragaman dari populasi yang kita miliki semakin tinggi. Nah, teman-teman,
Perhatikan, karena nilai parameter dari populasi itu sulit untuk didapatkan, biasanya kita akan menggunakan taksiran. Untuk sigma, kita taksir dengan nilai S atau simpangan baku. Jadi sigma ini merupakan simpangan baku dari populasi atau merupakan parameter, sedangkan S merupakan statistik untuk simpangan baku yang kita peroleh dari data sampel. Di sisi lain, V merupakan parameter proporsi yang kita peroleh dari populasi dan kita taksir dengan menggunakan P yang merupakan statistik proporsi yang kita peroleh dari data sampel. Nah, ukuran variasi nilainya dapat merujuk kepada hasil penelitian terdahulu atau juga kepada teori yang mendasari penelitian tersebut atau survei pendahuluan yang tadi sudah saya sampaikan ketika kita memberikan catatan atas nilai rata-rata ataupun proporsi dari parameter. Ketika kita membicarakan parameter rata-rata atau parameter proporsi dari populasi. Seorang peneliti akan mengambil sampel untuk sebuah riset tentang konsumsi bulanan masyarakat yang pada riset terdahulu menghasilkan estimasi parameter rata-rata sebesar 12,5 juta rupiah dengan standar deviasi 5,5 juta rupiah. Berapa ukuran sampel minimalnya jika dia menginginkan beda rata-ratanya adalah 0,75 juta dengan derajat keyakinan 95%. Dari kasus ini kita peroleh informasinya sebagai berikut. Parameter rata-ratanya adalah 12,5 juta rupiah. Kemudian simpangan baku populasinya sebesar 5,5 juta rupiah. Dan dia menginginkan tingkat presisinya adalah 0,75 juta rupiah. Juga derajat keyakinan yang dia inginkan adalah 95%. Karena derajat keyakinan itu adalah 1 min alfa, dengan demikian alfanya berarti sama dengan 5%. Z alfa per 2 berarti sama dengan Z 0,05 dibagi 2 sama dengan Z 0,025 dan menghasilkan nilai Z-nya adalah 1,96. Jadi kita ambil yang positifnya, berarti ini sama saja dengan yang ada di sisi kanan. Karena kasus ini adalah kasus untuk estimasi parameter rata-rata, maka rumus pencarian ukuran sampel minimanya adalah N sama dengan sigma kuadrat kali Z alfa per 2 kuadrat dibagi D kuadrat sama dengan 5,5 kuadrat kali 1,96 kuadrat dibagi 0,75 kuadrat sama dengan 30,25 kali 3,8416 dibagi 0,5625 sama dengan, kalau yang bagian atas kita kalikan, hasilnya adalah 116,2084 dibagi 0,5625 sama dengan 206,59271111 dan seterusnya. Kalau kita bulatkan berarti N adalah 207 orang. Tolong diingat sekali lagi, kalau untuk ukuran sampel minimal pembulatannya berapapun yang angka yang ada di desimal, kita harus bulatkan ke atas. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ukuran sampel minimal yang harus diambil untuk penelitian tersebut adalah 207 orang responden. Sekarang mari kita lihat contoh kasus kedua. Sebanyak 36% penduduk terimbas virus COVID-19. Jika seorang mahasiswa kedokteran ingin meneliti tentang penyakit terkait virus tersebut dengan tingkat presisi, yaitu perbedaan parameter dengan statistiknya sebesar 0,05, pada derajat keyakinan 99%, berapa jumlah ukuran sampel minimal yang harus diambil? Perhatikan bahwa dari kasus tersebut kita peroleh informasi sebagai berikut. V-nya adalah 0,36. Dari mana? Dari 36% ini.
D adalah 0,05, yaitu tingkat presisi yang diinginkan sebesar 0,05. Dan mahasiswa tersebut menginginkan derajat keyakinannya 99%. Berarti alfanya adalah 1%. Kita akan peroleh Z alfa per 2, berarti Z 0,01 dibagi 2 sama Z 0,005. Maka nilai tabelnya yang akan kita pergunakan adalah 2,58. Berdasarkan data ini, maka dapat kita selesaikan karena ini adalah kasus mengenai persentase atau proporsi, maka rumus untuk mencari ukuran sampel minimanya adalah N sama dengan V kali 1 min V kali Z alfa per 2 kuadrat dibagi D kuadrat. Berarti sama dengan 0,36 kali 1 min 0,36 kali 2,58 kuadrat dibagi 0,05 kuadrat sama dengan 0,36 kali 0,64, ini adalah 1 min 0,36 kali 6,6564 sebagai kuadrat dari 2,58. Kemudian dibagi 0,0025 sebagai kuadrat dari 0,05 sama dengan 0,2304 kali 6,6564 dibagi 0,0025 sama dengan 1,5336346 dibagi 0,0025 sama dengan 613,4538240. Atau kalau kita bulatkan, maka ukuran sampel minimal yang harus kita ambil adalah 614 orang. Jadi dengan demikian, untuk meneliti penyakit terkait COVID-19 tersebut, harus diambil ukuran sampel minimal sebanyak 614 orang. Teman-teman, itulah yang bisa disampaikan tentang bagaimana kita menentukan ukuran sampel minimal. Jadi tolong dicatat sekali lagi bahwa yang menjadi acuan kita, perhatikan terlebih dahulu parameter apa yang akan kita teliti dalam penelitian yang kita lakukan. Apakah rata-rata atau proporsi? Karena dua hal ini akan membedakan rumus mana yang dapat kita pilih. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Apabila ada manfaatnya, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapatkan ilmu yang barokah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.